Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Seri Gensoki volume 20 akhirnya rilis juga. Di video kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita seri Gensoki volume 20. Volume 20 ini sebagian besar menceritakan pertempuran terakhir melawan Saint Erika. Dan juga terdapat banyak informasi baru serta plot twist pada alur ceritanya. Di antaranya adalah terungkapnya identitas Ryo, Aicia, dan Miharu di masa lalu. Serta sedikit informasi seputar Transcendent juga diungkap pada volume ini. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini, agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja, kita mulai pembahasannya. Seri Gensoki volume 20 ini dibuka dengan prolog yang menceritakan masa lalu Erika. Erika yang dulunya adalah dosen universitas terkirim ke Isekai bersama dengan tunangannya, dan mereka tiba di suatu gunung. Erika dan tunangannya kemudian tinggal di sebuah desa di dekat lokasi tersebut. Mereka terus membantu kehidupan di desa. Erika juga bekerja sebagai dokter. Ia menyelamatkan banyak orang dengan kemampuannya. Suatu hari, Erika dan tunangannya menjual barang-barang mereka dari Jepang untuk membantu desa membayar pajaknya. Seorang bangsawan kemudian menemukan dan tertarik dengan barang unik milik Erika tersebut dan mendatanginya di desa. Orang yang memberikan informasi tentang Erika dan tunangannya kebetulan adalah keluarga yang pernah diselamatkan oleh Erika. Bangsawan tersebut kemudian menuduh dan merampas harta mereka serta membunuh tunangan Erika. Erika yang saat itu telah pergi ke gunung dan baru kembali ke desa, kemudian disambut dengan pemandangan mayat tunangannya. Setelah itu Erika pun ikut dibunuh. Saat malam hari, Erika bangkit dan hidup kembali. Ia menemukan dirinya dikubur bersama dengan tunangannya. Erika terus mencoba menghidupkan tunangannya, namun itu tak berhasil. Erika kembali ke desa lalu membantai satu keluarga yang telah menyebarkan informasi tentang dirinya dan tunangannya. Erika juga mendatangi dan membantai bangsawan yang telah membunuhnya. Setelah itu, Erika terus mencoba bunuh diri untuk menyusul tunangannya. Namun tiap kali ia mati, ia pasti akan bangkit kembali. Sejak saat itu, Erika pun menjadi semakin membenci dunia ini. Dan ia merasa bahwa orang-orang di dunia ini juga telah salah. Erika yakin bahwa ia dipanggil sebagai pahlawan yang merupakan utusan Tuhan untuk membenarkan orang-orang di dunia ini. Masuk ke cerita, waktu kemudian berpindah ke satu hari setelah pertarungan Ryo dan Erika. Di parlemen, Erika dan orang-orangnya memutuskan untuk menyerang kerajaan Galar. Dan mereka menamai operasi tersebut dengan Proyek Pandora. Setelah itu, operasi tersebut pun dimulai. Erika segera menuju ke kerajaan Galar. Di sisi lain, Ryo yang tak sadarkan diri setelah pertarungannya dengan Erika sebelumnya kini telah siuman. Ryo berbicara dengan Liselotte yang telah menjaganya selama Ryo tak sadarkan diri. Liselotte dan Arya berterima kasih pada Ryo yang telah menyelamatkan Liselotte. Setelah itu Ryo berbicara dengan Aicia tentang pengguna seni roh yang telah mengganggu Aicia saat penyelamatan Liselotte. Aicia juga memberitahu Ryo bahwa tanda kehidupan dari Beast mirip dengan roh. Setelah itu, Aicia pun pergi ke kota Erika untuk melihat keadaan di sana. Beberapa saat kemudian, Aicia tiba di kota Erika. Ia mencari informasi dan menghipnotis beberapa orang. Ia menemukan informasi bahwa Erika masih hidup. Namun ia tak yakin karena Aicia tak melihatnya sendiri secara langsung. Setelah itu, Aicia pergi ke tempat pertarungan Ryo dan Beast sebelumnya untuk mencari pengguna seni roh yang telah mengganggunya. Namun ia tak menemukannya. Aicia kemudian memikirkan Beast yang sepertinya ia kenal. Namun Aicia tak mengingat apa-apa dan ia merasa telah melupakan sesuatu yang penting. Keesokan paginya, Ryo ingin memastikan bahwa ia benar-benar telah pulih. Ia pun latih tanding dengan Aicia di depan rumah batu. Di sisi lain, Liselotte diam-diam mengintip Ryo dan Aicia dari balik pintu. Dan saat itu Arya melihat Liselotte dan menyadari bahwa Liselotte pasti telah jatuh cinta pada Ryo. Mereka kemudian keluar lalu menyapa Ryo dan Aicia. Setelah itu mereka siap-siap untuk sarapan. Ryo dan Liselotte memasak bersama-sama sambil membicarakan banyak hal. Di antaranya mereka membicarakan bahwa Liselotte sebenarnya mengenal Ryo di kehidupan mereka sebelumnya. Setelah mereka semua sarapan, mereka segera berangkat kembali ke kerajaan Galar. Saat mereka tiba, mereka disambut oleh para gadis di mansion Ryo. Liselotte juga bertemu kembali dengan kedua orang tuanya. Setelah itu, Ryo dan Liselotte melaporkan semua kejadian selama perjalanan mereka kepada Raja Francois dan yang lainnya, lalu membahasnya. Mereka juga membicarakan tentang Beast dan Erika yang kemungkinan masih hidup. Setelah itu mereka membicarakan tentang serangan di kastil kerajaan Galar saat Ryo pergi. Mereka juga membicarakan tentang Dragul, makhluk yang mereka lawan di akhir penyerangan tersebut. Ryo terkejut saat mendengar bahwa Celia juga ikut berperan besar dalam pertarungan tersebut.
Yang lain memuji Celia juga, sehingga Celia pun merasa malu. Setelah itu, Satsuki meminta Ryo untuk melatihnya. Satsuki mengatakan bahwa ia ingin menjadi lebih kuat agar bisa ikut bertarung dengan yang lainnya. Francois juga meminta Ryo untuk melakukannya. Ryo pun setuju dan menerimanya. Setelah pembicaraan selesai, Francois berbicara berdua dengan Ryo. Ia mengatakan bahwa sebenarnya ia telah mengumpulkan berbagai kitab dan apokrifa di seluruh negeri dan menemukan informasi bahwa seorang pahlawan itu abadi. Selain itu, Francois juga menanyakan tentang hubungan Ryo dengan Gouki. Ryo pun menjelaskannya dan menceritakan masa lalunya. Keesokan harinya, Ryo bersama dengan Satsuki dan orang-orang di mansion berada di luar ibu kota untuk melatih Satsuki. Satsuki mengatakan bahwa ia ingin mempelajari cara terbang. Setelah itu, Ryo dan Satsuki pun latih tanding. Sama seperti saat Ryo melawan Hiroaki, Satsuki juga berhasil mengeluarkan potensinya karena sangat fokus pada pertarungannya. Di tengah pertarungan, Satsuki mengejar Ryo yang terbang ke langit, dan secara tak sadar Satsuki juga bisa terbang. Namun, saat Satsuki menyadari bahwa ia telah terbang, konsentrasinya menghilang dan ia terjatuh. Ryo pun menangkapnya. Setelah itu mereka berbicara dan membahas penyelidikan Divine Arms. Mereka menyerahkannya pada Aishia yang merupakan seorang roh. Aishia mengatakan bahwa terdapat semacam hubungan antara Satsuki dan Divine Arms-nya, dan itu mirip dengan hubungan antara roh dan kontraktornya. Aishia kemudian mencoba memasukkan kesadarannya ke Divine Arms Satsuki. Apa yang dilihat Aishia di dalamnya adalah sebuah dinding putih yang menghalangi pandangan. Saat Aishia menyelinap ke balik dinding tersebut tiba-tiba ditutupi kegelapan dan akan menelan Aishia juga. Aishia pun segera menjauhkan kesadarannya dari Divine Arms dan membuka matanya. Aishia menyadari bahwa kegelapan itu ingin memberitahunya sesuatu sebelum ia pergi. Aishia pun menjadi lemas dan pucat, sehingga latihan dan penyelidikan diakhiri untuk hari itu. Keesokan harinya, saat Ryo ingin berangkat latihan dengan Satsuki dan yang lainnya, mereka dihalangi oleh faksi Duke Gregory. Francois kemudian muncul. Duke Gregory tidak setuju menjadikan Ryo sebagai pelatih Satsuki. Untuk menyelesaikan masalah itu, mereka pun sepakat untuk membuktikan kemampuan Ryo dengan bertarung melawan calon pelatih yang diajukan oleh Duke Gregory. 3 hari kemudian, Ryo bertarung melawan William dan Gilbert, yang merupakan calon pelatih yang telah diajukan oleh Duke Gregory. Ryo berhasil mengalahkan mereka semua, sehingga Duke Gregory mau tak mau harus menerimanya, dan dengan begitu Ryo resmi menjadi pelatih Satsuki. Sementara itu, Erika tiba di wilayah utara kerajaan Galar, yaitu wilayah kekuasaan Duke Gregory. Erika membuat keributan di tengah kota. Ia memprovokasi prajurit, dan saat Erika diserang, ia pun membantai semua prajurit tersebut. Erika juga menyandra putra dari Duke Gregory dan merebut wilayah tersebut. Selain itu, Erika juga mengusir semua bangsawan di wilayah itu, karena Erika tak membutuhkan sistem bangsawan di daerah kekuasaannya. Beberapa saat kemudian, di saat yang sama setelah Ryo resmi diangkat menjadi pelatih Satsuki, seorang prajurit datang menyampaikan informasi bahwa wilayah Duke Gregory telah direbut. Semua orang, terutama Duke Gregory, tentu saja sangat terkejut mendengarnya. Francois segera mengirim pasukan, dan semua orang juga menuju ke sana. Mereka mendirikan markas di dekat danau beberapa kilometer dari wilayah Duke Gregory. Ryo memutuskan untuk membantu dan ikut dalam pengintaian serta penaklukan Erika. Para gadis juga ingin membantu, dan diputuskan bahwa mereka semua akan tinggal di markas di dekat danau tersebut sebagai pertahanan. Setelah mereka rapat strategi, Ryo bersama dengan 4 bawahan elit Duke Gregory pun menyusup. Mereka semua berpencar. Bawahan Duke Gregory akan memeriksa daerah penduduk, sementara Ryo bersama Aishia memeriksa bagian pusat pemerintahan dan wilayah bangsawan. Namun, Ryo tak menemukan Erika di sana. Erika berada di wilayah penduduk dan sedang mengobati orang-orang yang sakit di sana. Beberapa saat kemudian terjadi keributan yang disebabkan oleh bawahan Duke Gregory di tengah kota. Salah satu bawahan Duke Gregory, yaitu Gilbert, mengawasi di tempat lain, sementara 3 lainnya menyandra penduduk untuk mengancam Erika. Duke Gregory lah yang sebelumnya diam-diam telah memerintahkan mereka melakukan itu. Erika kemudian muncul dan meminta mereka melepaskan Sandra. Untuk itu Erika kemudian menusuk dadanya dan membunuh dirinya sendiri agar Sandra bisa dibebaskan. Saat itu, Gilbert yang melihat tindakan Erika yang rela mengorbankan dirinya demi orang lain, merasa sangat kagum. Gilbert pun berubah pikiran dan membunuh 3 bawahan Duke Gregory lainnya. Setelah itu Gilbert menyatakan kesetiaannya pada Erika dan akan membantu mereka melawan kerajaan Galar. Sementara itu, Erika yang baru saja telah bunuh diri tiba-tiba bangkit kembali. Semua orang di sekitarnya sangat kagum saat melihat fenomena kebangkitan Erika tersebut. Erika yang telah bangkit kemudian memimpin sorakan orang-orang, lalu memanggil Earth Beast.
Suara raungan Beast yang bangkit pun terdengar di seluruh wilayah tersebut. Di saat yang sama, Rio dan Aisyah mendengar suara Beast yang baru bangkit dan segera mendatanginya. Mereka melihat Beast dan juga Erika di tengah kota. Di sana juga terlihat 3 mayat bawahan Duke Gregory. Rio berasumsi bahwa para bawahan Duke Gregory telah melakukan sesuatu sehingga keadaannya menjadi seperti ini. Rio akan menahan Beast sementara Aisyah akan melaporkan situasinya pada Francois dan orang-orang lainnya di markas. Aisyah pun tiba dan segera melaporkan situasinya. Setelah itu, Aisyah ingin segera kembali untuk melawan Erika. Namun Goki dan Kayoko mengatakan bahwa mereka akan ikut dan menahan Erika. Jadi Aisyah dan Rio bisa fokus melawan Beast. Selain itu, Liselotte juga meminta agar Arya ikut bersama mereka. Ovia juga menawarkan untuk mengantar mereka. Dengan begitu, Goki, Kayoko, Arya, dan Ovia pun menuju ke lokasi Erika. Rio dan Aisyah bersama-sama melawan Beast yang terus-menerus beregenerasi. Sementara itu, Goki dan yang lainnya juga memulai pertarungan mereka. Kayoko menghadapi Gilbert, sementara Goki dan Arya melawan Erika. Setelah Kayoko berhasil membunuh Gilbert, ia bergabung dengan Goki untuk melawan Erika juga. Mereka semua terus-menerus membunuh Erika dengan berbagai macam cara. Namun tiap kali Erika mati, ia akan bangkit kembali. Dan semakin sering ia mati, kekuatannya akan meningkat. Sementara itu, setelah Rio dan Aisyah menahan serangan Beast yang mengincar lokasi Goki, Beast mendadak bersikap lebih tenang sambil menatap Erika, Aisyah, dan Miharu yang ada di markas. Setelah itu, Beast tiba-tiba menghilang. Di saat yang sama Erika bingung mengapa Beast tiba-tiba menghilang. Dan tepat setelah itu, Erika pun berteriak kesakitan sambil memegang kepalanya. Nah, mulai dari sini Erika telah dikendalikan oleh Beast yang sebenarnya merupakan seorang pria. Karena itu, suara Erika juga berubah menjadi seorang pria. Jadi untuk memudahkan, mulai dari sini, Erika yang telah dirasuki ini akan kusebut dengan pria itu. Oke lanjut, Goki dan yang lainnya segera mundur ke markas setelah diinstruksikan oleh Rio. Setelah itu, pria itu kemudian mulai menyerang dan mengincar Aisyah. Rio menghadang pria itu dan melindungi Aisyah. Saat itulah pria itu mulai mengucapkan banyak hal yang tak dimengerti oleh Rio. Pria itu memanggil Rio dengan sebutan Ryu no O, yang berarti Raja Naga. Ia juga bingung mengapa Rio melindungi Aisyah dan mengatakan bahwa Aisyah telah mengkhianati kita. Yang berarti pria itu adalah rekan dari Ryu no O atau Raja Naga di masa lalu. Tapi saat ini ia sebagai Rio telah mengkhianatinya. Dan pria itu juga mengatakan bahwa Aisyah adalah seorang pengkhianat yang harus ia bunuh. Saat itu Aisyah tiba-tiba bertingkah aneh. Ia memegangi kepalanya dengan kesakitan. Rio terus beradu kekuatan dengan pria itu. Namun pria itu sangat kuat. Rio kesulitan menahannya. Pria itu mengatakan bahwa Raja Naga yaitu Rio lebih lemah darinya saat ini. Dan itu dikarenakan karena ia memakai tubuh atau wadah manusia. Sementara wadah pria itu adalah tubuh Erika yang merupakan seorang pahlawan dan bukan lagi tubuh manusia biasa. Pria itu juga mengatakan bahwa sepertinya Raja Naga yaitu Rio telah kehilangan ingatannya. Dan saat ia melihat Aisyah, ia menyadari bahwa kekuatan sejati Raja Naga ada pada Aisyah. Selain itu, Aisyah juga memiliki 2 jiwa. Namun, Aisyah hanyalah cangkang atau wadah. Dan jiwa yang ia rasakan dari Miharu tanda-tandanya lebih kuat. Setelah itu, kesadaran Erika tiba-tiba muncul dan berselisih dengan kesadaran pria itu. Erika mengatakan bahwa pria itu tak berhak menghalanginya yang merupakan utusan dewa. Namun pria itu mengatakan bahwa dewa telah pergi dari dunia dan Erika bukanlah utusan dewa, melainkan hanyalah boneka dari setengah dewa. Pria itu kemudian mendominasi kesadaran Erika lagi dan mengatakan bahwa ia tak punya banyak waktu. Ia pun segera pergi ke tempat Miharu berada dan berencana membunuhnya. Rio dan Aisyah segera mengejar pria itu. Setelah tiba di hadapan Miharu yang berada di samping Celia dan Latifah, pria itu kemudian segera menyerangnya. Namun Rio menghentikan pria itu. Saat Rio menanyakan mengapa ia ingin membunuh Miharu, pria itu mengatakan bahwa ketika ia mencoba menjawab pertanyaan itu, ia bukan lagi dirinya. Dan Miharu telah memberlakukan suatu pembatasan padanya. Ia juga mengatakan bahwa untungnya tak ada lagi iblis di sekitarnya. Setelah itu, pria itu kembali menyerang. Namun Rio mengikuti kecepatannya dengan seni roh angin dan menghentikannya. Rio menyuruh semua orang untuk lari sementara ia menahan pria itu. Semua orang pun segera naik ke kapal dan bersiap untuk pergi. Rio terus menahan pria itu. Namun kekuatan Rio sama sekali tak sebanding dengan pria itu. Saat Rio menahan serangan pria itu, pedang Rio yang selama ini telah melalui banyak pertempuran akhirnya hancur. Rio pun segera melepaskan pedangnya tersebut lalu beralih ke pertarungan tangan kosong. Rio menyerang dengan sangat kuat dan menginjak pria itu ke tanah hingga membentuk sebuah kawah.
Namun pria itu menyerang balik dengan banyak bola cahaya, dan Ryo pun tertelan oleh ledakan. Setelah itu, pria itu segera mendatangi Miharu di kapal. Goki, Kayoko, dan Arya ingin menghadangnya, namun mereka dihempaskan dengan mudah. Sarah, Ovia, dan Alma juga menghadangnya, namun serangan mereka dengan mudah diatasi. Saat melihat mereka bertiga, pria itu mengatakan bahwa mereka sepertinya adalah anak keras yang menerima restunya. Selain itu, pria itu juga mengatakan bahwa dirinya adalah roh tingkat tinggi elemen tanah. Nah, dari sini akhirnya dapat dikonfirmasi bahwa roh tingkat tinggi memang telah tersegel di balik Divine Arms pahlawan. Setelah itu, pria itu kemudian ingin mengarahkan serangannya ke seluruh kapal. Namun Miharu segera keluar dari kapal setelah menyadari bahwa dirinya lah yang diincar. Satsuki juga mengejar Miharu. Pria itu membidik Miharu yang telah keluar dari kapal dan menyerangnya. Namun Aisyah muncul membuat penghalang dan melindunginya. Satsuki juga ikut membantu Aisyah, namun itu masih belum cukup. Miharu pun segera memeluk Aisyah dari belakang dan memberinya esensi magisnya pada Aisyah untuk memperkuatnya. Saat Miharu memeluknya, Aisyah terkejut seolah-olah ia telah mengingat sesuatu. Nah, disinilah beberapa ingatan Aisyah akhirnya kembali. Aisyah kemudian mengatakan pada Miharu bahwa pria itu memiliki dendam pada dirinya dan Miharu. Saat itu, penghalang Aisyah tak tahan lagi menahan serangan pria itu dan akhirnya hancur. Untungnya Ryo segera muncul kembali, lalu memegang tangan Aisyah dan membuat penghalang bersama-sama. Meskipun begitu, itu masih belum cukup untuk menandingi kekuatan pria itu. Beberapa saat kemudian, Celia menggunakan sihir terkuatnya, yaitu sihir tebasan pedang suci Durandal. Dengan itu, setengah tubuh pria itu hancur, dan akhirnya serangan pria itu yang diarahkan pada Ryo sebelumnya ikut menghilang. Namun tubuh pria itu kembali beregenerasi dengan sangat cepat. Pria itu terkejut karena Celia mampu menggunakan sihir transenden dengan tubuh manusianya. Ia lalu mencurigai bahwa Celia mempelajarinya dari Miharu. Pria itu kemudian membidik Celia, namun Ryo segera menghalanginya. Saat itu, lengan kanan Ryo hingga tulang rusuk kanannya retak, bahkan meskipun tubuhnya telah diperkuat dengan seni roh. Namun Ryo harus terus menahan pria itu. Pria itu kemudian mengatakan bahwa waktunya sudah hampir habis. Karena itulah pria itu kemudian berniat menggunakan serangan skala besar. Tak lama kemudian, tsunami esensi magis yang sangat besar terlihat. Ryo yang melihatnya pun pasrah dan menyadari bahwa tak mungkin menyelamatkan semua orang dari serangan itu. Pada saat seperti itulah, Aisyah kemudian memanggil Ryo dan mengatakan bahwa beberapa ingatannya telah kembali. Aisyah mengatakan bahwa ia hanyalah cangkang atau wadah sementara untuk menampung kekuatan Ryo, dan egonya adalah untuk menjelaskan dan mengembalikan kekuatan tersebut pada Ryo. Tetapi, Ryo telah memberinya nama yang hangat dan memperlakukannya dengan sangat baik. Itu membuat Aisyah merasa sangat senang. Kekuatan itu benar-benar harus dikembalikan pada Ryo. Namun Aisyah tak bisa dan tak ingin melakukannya, karena itu akan membuat Ryo menjadi kesepian. Nah, yang dimaksud di sini adalah jika Ryo mendapatkan kembali kekuatannya, maka sosok Ryo akan dilupakan oleh semua orang. Ryo telah memiliki semua orang di sisinya, dan Aisyah tak ingin membuat Ryo kehilangan ikatan tersebut. Karena itulah, Aisyah ingin mengorbankan dirinya untuk menggunakan kekuatan itu, dan menjadi satu-satunya yang dilupakan oleh semua orang. Dan dengan begitu, Ryo bisa tetap hidup seperti biasa dengan yang lainnya. Aisyah pun mengucapkan selamat tinggal pada Ryo, dan mendatangi pria itu untuk mengakhiri pertarungannya. Namun Ryo tak menerimanya, ia segera mengejar Aisyah. Sementara itu, pria itu mulai mewujudkan serangannya. Sebuah tsunami tanah yang sangat besar terbentuk. Saking besarnya tsunami tanah tersebut, dikatakan bahwa Beast bahkan terlihat kecil jika dibandingkan, dan ini terlihat seperti akhir dunia. Aisyah mulai melepaskan kekuatannya, namun kekuatan tersebut malah ditarik dan terserap ke tubuh pemilik aslinya, yaitu Ryo, yang berada di belakang Aisyah. Aisyah segera menyuruh Ryo menjauh karena tak ingin kekuatan itu terserap ke tubuh Ryo. Ryo mengatakan bahwa ia tak ingin kehilangan orang-orang terdekatnya lagi. Ia tak ingin kehilangan Aisyah dan ingin bersama semuanya. Ryo mengatakan bahwa ia awalnya ingin menjaga jarak dari orang-orang terdekatnya karena merasa takut kehilangan. Namun Aisyah mengatakan bahwa Ryo tak perlu melakukan itu. Aisyah lah yang telah menyelamatkan Ryo dari kesepian. Jadi itulah mengapa Ryo tak bisa meninggalkan Aisyah sendirian. Mendengar itu, air mata Aisyah mulai mengalir. Ryo menghapus air mata Aisyah dan mengatakan bahwa ia sadar. Setelah ini ia takkan bisa bersama orang-orang terdekatnya lagi. Tapi tidak apa-apa, karena itu adalah keputusan Ryo. Apapun yang terjadi, Ryo takkan menyesalinya. Setelah itu, Ryo pun menghadapi serangan skala besar pria itu. Ryo mewujudkan kekuatan yang telah ia dapatkan sebagai sebuah pedang. Aisyah pun datang dan memegang tangan Ryo.
Ia mengatakan bahwa tubuh Rio takkan bisa menahan seluruh kekuatannya. Tapi karena itulah Aisyah ada. Aisyah pun menyatu dengan Rio di tubuhnya. Setelah itu, tubuh Rio kemudian diciptakan kembali dan disublimasikan menjadi non-manusia, sehingga ia dapat menggunakan kekuatan itu sepenuhnya. Rio pun mengayunkan pedangnya dan itu menghancurkan seluruh tsunami tanah milik pria itu. Setelah itu, Rio melihat pria itu 1 kilometer di hadapannya. Rio segera menutup jarak dengan pria itu dalam sekejap dan langsung menusukkan pedangnya tepat di jantungnya. Saat itu, pria itu telah menghilang dan kesadarannya kembali ke Erika. Erika pun berterima kasih pada Rio karena telah membunuhnya. Sejak dulu Erika memang berharap ingin mati. Erika juga meminta pada Rio untuk menguburkannya di dekat tunangannya. Rio menerimanya. Setelah itu Erika mengatakan bahwa Rika atau Liselotte adalah anak yang baik dan ia ingin minta maaf padanya. Dan akhirnya Erika pun berterima kasih lalu mengucapkan selamat tinggal pada Rio dan menyebutnya dengan sebutan pahlawan sejati. Ia juga memperingatkan Rio untuk berhati-hati terhadap pahlawan lainnya. Nah, kemungkinan ini dikarenakan para pahlawan lainnya juga bisa terbangun dan dikendalikan oleh rohnya sama seperti yang terjadi pada Erika. Setelah itu, Erika pun kali ini benar-benar telah mati. Di akhir volume 20 ini kemudian dijelaskan sedikit mengenai transenden. Dikatakan bahwa dulu ada 14 transenden di dunia. Lalu, satu-satunya dewa menetapkan beberapa aturan mutlak, yang bahkan 14 transenden pun tak bisa lepas dari aturan tersebut. Dan sekarang, salah satu aturan tersebut telah aktif selama lebih dari 1000 tahun. Volume 20 ini kemudian ditutup dengan ditunjukkannya Miharu, Celia, Latifa, dan yang lainnya dalam keadaan bingung dan bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Saat itu, seseorang kemudian menunjuk ke arah Rio dan Erika, lalu dengan bingung mengatakan siapa yang sedang bertarung di sana. Nah, dari sini sudah jelas bahwa di akhir volume 20 ini, Rio telah dilupakan oleh semua orang. Nah, mungkin itulah semua spoiler dan pembahasan seri Gensoki pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau pendapat tentang volume 20 ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.